Oke, pada kali ini saya akan membuat video pembelajaran transistor. Di mana pada pertama saya akan menjelaskan tentang tegangan bias transistor. Di sini materi ya. Bias transistor adalah proses pengaturan tegangan operasi DC atau kondisi arus ke tingkat yang benar, sehingga setiap sinyal input KC dapat diperkuat dengan benar oleh transistor. Keadaan operasi yang stabil dari transistor sangat tergantung pada arus biasnya, tegangan kolektor dan arus kolektor. Dan oleh karena itu, jika sebuah transistor ingin beroperasi sebagai penguat linear, transistor harus bias dengan benar untuk memiliki titik operasi yang sesuai. Nah, titik bias yang benar pada transistor bipolar, baik transistor NPN atau transistor PNP itu umumnya terletak di antara dua operasi ekstrim. Sehubungan dengan itu menjadi sepenuhnya on atau off. Di sepanjang garis bebannya, titik itu disebut titik Q. Ini adalah membuat tegangan bias pada transistor. Lanjut, daerah aktif pada transistor. Daerah aktif suatu transistor yang biasa digunakan sebagai penguat sinyal. Transistor dikatakan bekerja pada daerah aktif karena transistor selalu mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Kolektor-emitor. Walaupun tidak dalam proses penguatan sinyal, hal ini ditunjukkan untuk menghasilkan sinyal keluaran yang tidak cacat. Daerah aktif terletak di antara daerah jenuh saturasi dan cut off. Jadi ini ada macam diagram. Ini ada titik cut off dengan sinyal VCC dan sini ada titik saturasi. Nah, titik daerah aktif ini terletak di antara cut off dan saturasi jika ditarik garis miring. Selanjutnya kita cut off pada transistor. Nah, daerah cut off pada transistor adalah kondisi di mana transistor menyumbat pada hubungan kolektor emitor. Daerah cut off sering dinamakan sebagai daerah mati karena pada daerah kerja ini transistor tidak dapat mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Daerah cut off merupakan titik di mana arus berhenti mengantar atau titik di mana IC sama dengan isinya 0. Pada daerah cut off transistor terdapat dianalogikan sebagai saklar terbuka pada hubungan kolektor emitor. Titik cut off transistor terjadi pada saat transistor tidak mendapat bias pada basis, sehingga transistor tidak konduk atau mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Ini titik cut off transistor ini memiliki VCE-nya maksimum. Seperti ini gambarnya. Ini pada gambar ini merupakan gambar grafik titik cut off. Pada daerah ini harus berhenti ya, mengantarkan. Sini IC sama dengan 0. Nah, di sini yang dibilang pada daerah cut off transistor terdapat dianalogikan sebagai saklar terbuka. Ini dia. Ini seperti ini kan saklar terbuka. Lanjut, saturasi pada transistor. Titik saturasi transistor adalah daerah kerja transistor di mana arus kolektor mencapai nilai maksimum. Itu arus kolektor ditentukan oleh nilai VCC dan RC. Karena nilai resistansi dari kolektor ke emitor transistor kondisi minimum sehingga diabaikan. Dalam keadaan saturasi arus kolektor secara nominal adalah VCC per RC. Dan karena RC adalah beban yang bernilai kecil, maka VCC perlu dijaga agar tetap rendah supaya transistor tetap beroperasi dalam batasan arus maksimum. Ini diagram tadi sama. Di sini ada cut off-nya, di sini
titik saturasi pada transistor. Selanjutnya kita akan membahas common emitter, common collector, dan common basis. Common emitter adalah konfigurasi transistor di mana kaki emitor transistor digroundkan dan dipergunakan bersamaan untuk input dan output. Pada common emitter ini sinyal input dimasukkan ke basis dan sinyal outputnya diperoleh dari kaki kolektor. Common emitter merupakan konfigurasi transistor yang paling sering digunakan, terutama pada penguat yang membutuhkan penguatan tegangan dan arus secara bersamaan. Hal ini dikarenakan konfigurasi transistor dengan common emitter ini menghasilkan penguatan tegangan dan arus antara sinyal input dan sinyal output. Yang kedua, common collector ini memiliki fungsi yang dapat menghasilkan penguatan arus namun tidak menghasilkan penguatan tegangan. Pada konfigurasi common collector, input diumpankan ke basis transistor sedangkan outputnya diperoleh dari emitor transistor, sedangkan kolektornya digroundkan. Jadi pada common collector ini kolektornya digroundkan dan input diumpankan ke basis transistor dan digunakan bersama input maupun output. Konfigurasi kolektor ini sering disebut juga dengan pengikut emitor atau emitter follower karena tegangan sinyalnya output. Pada emitor hampir sama dengan tegangan input basis. Selanjutnya, ini masuk dengan common base atau basis adalah konfigurasi yang kaki basisnya digroundkan dan digunakan bersama untuk input maupun output. Pada konfigurasi common base, sinyal input dimasukkan ke emitor dan sinyal outputnya diambil dari kolektor, sedangkan kaki basisnya digroundkan. Oleh karena itu, common base juga sering disebut dengan istilah grounded base. Konfigurasi dari common base ini menghasilkan penguatan tegangan antara sinyal input dan output, namun tidak menghasilkan penguatan pada arus. Selanjutnya, fungsi transistor sebagai penguat arus. Transistor berfungsi sebagai penguat arus saat mereka bekerja di wilayah aktif. Fungsi utama sebagai transistor sebagai penguat adalah untuk meningkatkan sinyal input tanpa banyak berubah. Prinsip yang dipakai di dalam transistor sebagai penguat yaitu arus kecil. Pada basis dipakai untuk mengontrol arus yang lebih besar yang diberikan ke kolektor melalui transistor tersebut. Dari sini bisa kita lihat bahwa fungsi dari transistor adalah hanya sebagai penguat ketika arus basis akan berubah. Perubahan arus kecil pada basis ini dinamakan dengan perubahan besar pada arus yang mengalir dari kolektor ke emitter. Lalu cara mengukur transistor ini menggunakan multimeter analog, ini jenis PNP. Cara mengukurnya itu yang pertama langkah-langkahnya atur posisi saklar pada posisi ohm dikali 1000 atau 10.000. Hubungkan prob merah pada terminal basis. Hubungkan prob merah pada terminal basis dan prob hitam pada terminal emitor. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Pindahkan prob hitam pada terminal kolektor atau C. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Lalu mengukur transistor jenis NPN. Atur posisi saklarnya masih sama di ohm kali 1000 atau 10.000. Hubungkan prob hitam pada terminal basis dan prob merah pada terminal emitor. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistornya masih dalam kondisi baik. Pindahkan prob merah pada terminal kolektor. Jika jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai tertentu, berarti transistor tersebut dalam kondisi baik. Selanjutnya fungsi penguat tegangan dan saklar. Fungsi transistor sebagai penguat tegangan dan saklar. Ini gambar skema rangkaian kerja dari transistor sebagai saklar. Arus masuk dari kaki basis IB pada transistor adalah 0 dan arus keluarnya pada kaki kolektor atau IC